Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali ya Bapak Ibu nggih. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali yang kesekian-sekian kalinya. Saya seringkali mengawali pembukaan setelah mukadimah itu dengan yang tadi. Masih ingat Pak Anda? Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Jadi Allah yang mempertemukan kita. Karena kita yakin Allah yang mempertemukan kita, maka mau tidak mau kita harus membuka hati, menyenangi dengan apa yang sudah Allah takdirkan pada kita semua. Raditu billahi rabba. Aku ridho, aku rela Allah yang menjadi Rabb kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah pula yang mempertemukan kita, Allah yang memberikan ilmu kepada kita semuanya. Bahkan ya Bapak Ibu, Masya Allah, senang sekali Allah SWT pertemukan kita di Masjid Baitur Rahman, tempat yang Allah cintai, tempat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu masjid. Kita sekarang ada di Masjid Baitur Rahman, melanjutkan kajian kita sirah Rasulullah SAW. Materi kita perjalanan hijrah para sahabat dan Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Ini yang ketiga kali. Ini pertemuan yang ketiga kali pembahasan perjalanan hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Ini hijrah yang keberapa? Ya, hijrah yang keberapa? Ketiga. Hijrah yang pertama ke Habasyah, Ethiopia. Hijrah yang kedua sama ke Habasyah, Ethiopia. Sampai di sana bertemu dengan raja yang baik, raja yang adil, yang kemudian memberikan suaka politik kepada kaum muslimin saat itu. Terus kemudian raja itu masuk Islam karena terpesona dengan Islam, terpesona dengan Al-Quran. Raja Sinten? Raja Sinten? Najasyi. Ya, oke. Lanjut, saya mengawali di titik singgahnya Rasulullah SAW bersama Sinten? Abu Bakar di Gua Thur. Nah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW yang ditemani Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala melindunginya dengan menggerakkan laba-laba, membuat sarang di depan pintu gua itu. Kemudian di sekitarnya juga ada burung merpati yang membuat sarang itu. Itu cara Allah untuk membuat daya kepada orang-orang kafir yang ingin membunuh beliau. Karena beliau adalah maksum. Nah, apa artinya maksum? Apa artinya maksum? Ya dilindungi. Dilindungi oleh Allah. Ada dua pengertian. Yang pertama, dilindungi dari dosa, terjaga dari dosa. Yang kedua,
dilindungi dari setiap orang-orang yang mau membunuhnya. Itu pengertian maksud. Kemarin ada yang bertanya, ya, saya masih ingat. Ini menjadi amanah saya untuk menyampaikan, menguatkan kembali. Apakah benar bahwa saat ketika beliau bersama Abu Bakar di Gua Thur, Allah Subhanahu wa taala melindunginya dengan laba-laba yang bersarangnya itu dan burung merpati yang ada di sekitarnya. Kemudian ada cicak yang berbunyi, intinya memberitahukan persembunyian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jawab, masih ingat saya, memang ada informasi itu, namun secara dalilnya itu kurang kuat. Secara dalilnya kurang kuat. Nah ini salah satu kesini aja ya. Secara dalilnya itu kurang kuat. Dalil yang cicak memberitahukan persembunyian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya itu yang kurang kuat. Tapi kalau terkait dengan cicak yang pernah meniup api agar Nabiullah Ibrahim alaihissalam terbakar, nalika dibakar oleh Raja Namrud dan pengikutnya, itu kuat. Sehingga kemudian oleh karena itulah salah satu alasan berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua ini disunahkan untuk membunuh cicak dan sebangsanya, sespiesnya, seperti yang lebih besar namanya apa ya? Tokek. Yang lebih besar, tokek sebenarnya. Tokek atau cicak. Nah ini sudah saya tulis. Ada riwayat yang sahih bahwa cicak meniup api agar Nabiullah Ibrahim alaihissalam terbakar. Namun tidak ada riwayat yang sahih terkait cicak memberitahu persembunyian Rasulullah SAW di Gua Thur. Terkait dengan cicak yang meniup api, ya, agar Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu terbakar, ini riwayat ini. Ini dari Ummu Syarif radhiyallahu berkata, ini riwayat Imam Bukhari, an Ummi Syarifin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil fazaghi wa qala. Amara bi qatlil fazaghi, telah diperintahkan untuk membunuh ya cicak dan sebangsanya termasuk tokek. Waqala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kana yanfuhu ala Ibrahim alaihi salam. Dulu itu cicak itu atau tokek itu membantu meniup yang fahu ala Ibrahim alaihi salam, meniup api agar api itu membakar Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ini ada periwayatkan yang sahih. Oleh karena itulah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahasa-bahasa hadis itu, ayo menemukan jenengan bahasa-bahasa hadis Muhammad Muhammad. Bahasa periwayatan hadis pernah membaca, pernah dengar Muhammad Muhammad? Betul. Ini menunjukkan betapa hebatnya para sahabat dalam beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran. Allah sendiri jarang sekali memanggil beliau dengan menyebut nama Muhammad. Yang banyak adalah Ar-Rasul atau An-Nabi. Makanya ini saya baca, ayo, tafsir karya anak bangsa yang disegani di zamannya bahkan sampai sekarang. Dan kalau kendaraannya memang Muhammadiyah sekarang.
Oleh sekarang gitu ya. Sinten? Buya Hamka. Jadi Buya Hamka beliau mengangkat pendapatnya ilmuwan Mesir, ya, grandmasternya Al-Azhar yang mempengaruhi pola pemikiran beliau, termasuk mempengaruhi pemikirannya pendiri Muhammadiyah, Yai Dahlan, ya. Jadi kurang setuju dengan penafsiran para ulama salaf, para ulama klasik. Nah, itu terdahulu. Ketika di dalam Al-Quran ada kata-kata kul, nah gitu kan? Kul apa artinya? Allah SWT berfirman seperti Al-Kafirun misalnya, kul, katakanlah. Siapa yang diperintah? Rasulullah SAW. Para ulama-ulama klasik di tafsir-tafsir yang klasik, Imam At-Tabari, di Ibnu Katsir, di Imam Al-Qurtubi, rata-rata menyebut kul ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu menyebut nama beliau dengan nama Muhammad. Ini yang Syekh Rasyid itu kurang sepakat. Termasuk kemudian Buya Hamka mengikutinya, dan aku juga mikir aku aku tak melok aja karena memang dalilnya kuat itu. Tradisi para sahabat kuat tidak menyebut Muhammad, tapi yang banyak adalah ya Rasulullah gitu. Maka kul ya Rasulullah, atau kul ya ayyuhan rasul, kul ya ayyuhan nabi, ya, menghindari penyebutan dari nama Muhammad tadi. Jadi maka di hadis itu, kembali ke sini tadi saya memulainya. Jadi di bahasa hadis itu di gereja tidak menyebut Muhammad, yang banyak kan qala Rasulullah. Kata ya. Maka kita menyebut nama beliau juga gitu, sering-sering kita menyebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh lanjut? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil fazagi wasammahu fuwaisikon. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua, saat itu hadis ini muncul ya para sahabat, ini juga perintah kepada umatnya kita semua untuk membunuh Al-Fazari tadi, cicak atau apa? Oke, kenapa? Karena beliau menyebut hewan cicak atau tokek ini sebagai hewan yang fasik. Hewan yang fasik yang jelek. Karena dulunya ketika meniup api agar Nabi Ibrahim terbakar, dan memang kalau dikaji dari sampai sekarang memang kayak cicak itu kan kotor sekali, gitu, kotor sekali, gitu. Sehingga kemudian kebanyakan yang membawa penyakit ketika kotor itu. Kemudian dikaitkan dengan jin. Rumah-rumah yang kotor, termasuk yang di situ banyak cicaknya, ya disenangi oleh bangsa-bangsa jin itu. Maka kalau bisa rumah kita bersihkan rapi, begitu. Ya, kita bersihkan termasuk dari cicak itu. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ini terkait dengan pahala membunuh cicak atau tokek. Man qatala wazarun fil awwali dharbatin. Nah, barang siapa yang membunuh cicak atau tokek dalam satu pukulan, dipukul tek langsung mati katanya, kutibat lahu mi'atu hasanatin. Nah, jadi ditulis baginya pahala 100 kebaikan. Jadi dapat 100 pahala, 100 kebaikan. Nah, itu kalau membunuhnya dengan cara cepat. Jadi disunahkan membunuhnya dengan cepat agar binatang yang bernyawa tadi itu tidak merasakan sakit. Dibunuh dengan cepat, sekali pukulan langsung mati. Piye caranya kira-kira?
Palu dasi ini dan seterusnya. Wafisa dia tuna dzalik. Ketika membunuh itu 2 kali, kata dia, maka pahalanya berkurang, tidak sempurna 100. Ya. Berkurang lagi dari pertama. Kalau membunuhnya sampai 3 kali, pahalanya berkurang lagi. Maka dianjurkan membunuh cicak tokek itu dengan sekali pukulan. Pun ini penjelasan dari pertanyaan panjenengan kemarin. Saya lupa, saya cinten yang kemarin bertanya. Kayaknya di sebelah sana kok. Jenengan ya sana. Laras dia. Iya, kan enggak aja ya. Niku nggih. Ya, pun jelas nggih, jelas nggih. Nah, ini yang saya pahami. Kadang-kadang keperujutnya kiai atau ustadz mengatakan ini tidak ada riwayat yang kuat, tapi ternyata kemudian dalam pembelajaran berikutnya ditemukan ternyata ini ada riwayat dan seterusnya. Semoga alam bisawab. Ya, itu sementara kita nanti kalau ketemu ulama-ulama yang ahli hadis, ya bisa dengan tanyakan lagi, gitu ya, riwayat itu. Pun kembali, kemarin sampai mana Pak? Sampai sudah perjalanan menuju Madinah. Apa laras ya? Ini. Jadi di Gua Thur itu singgahnya berapa hari? 3 hari. Mulai dari keluar rumah saya menuju Gua Thur itu hari apa? Jumat, Sabtu, Ahad. Sampai Ahad. Kemudian hari Seninnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat, yang meninggalkan Gua Thur itu berangkat bersama Abu Bakar radhiyallahu, kemudian Amir bin Fuhairah sama Abdullah bin Muraidin sebagai penunjuk jalan itu, melewati jalur yang tidak terbiasa dilewati oleh manusia pada umumnya. Kalau di gambar itu, di peta itu, ini saya ambil dari Atlas Sirah Nabawiyah. Kalau dulu saya beli Al-Quran yang ada Al-Quran tafsir, terjemah labiah tafsirnya itu, kemudian ternyata ada suplemen Atlas Sirah Nabawiyah, Sirah Rasulullah SAW. Nah, ini saya ambil dari situ. Yang ada panah-panahnya ini dari Mekah menuju Madinah, ini yang dilalui. Nah, kemudian yang ada garis-garisnya ini yang berbeda ini, kayak ini yang terbiasa dilewati oleh umat manusia pada umumnya. Pun lanjutkan. Sekarang ada beberapa peristiwa. Ya, mana sudah kayaknya ya? Sama dia. Ini menguatkan kembali aja ya yang Suraqah bin Malik itu loh. Ketika melihat ada bayang-bayang dan yakin itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, maka keinginan untuk membunuhnya itu semakin kuat karena tergiur dengan hadiah 100 unta. Maka saat itu kudanya kemudian jatuh, ya terperosok jatuh. Kemudian baru sadar ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang dilindungi. Maka sirnalah keinginan-keinginan untuk membunuhnya itu. Akhirnya kemudian kudanya bisa dinaiki dengan tenangnya sampai menuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama Rasulullah SAW akhirnya diminta untuk merahasiakan pertemuan itu pada orang-orang kafir yang berusaha mencari dan membunuh beliau. Lanjut. Nah, ini yang belum ingat saya, ya. Yang umum makbat itu. Ini peristiwa
peristiwa yang menakjubkan yang kesekian kalinya dari beberapa peristiwa yang menakjubkan yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seiring dengan makanan atau minuman. Wabil khusus ini seiring dengan bagaimana sentuhan tangan beliau diiringi dengan doa membuat kambing betina yang mandul tiba-tiba membengkak penuh isi, kemudian beliau memeras itu, sehingga kemudian air susu itu keluar banyak, sangat-sangat banyak, lebih dari cukup diminum oleh beliau dan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk yang mengembala kambing itu, yaitu Ummu Ma'bad. Ini perempuan ya, Ummu Ma'bad. Karena jadi beliau bertemu dengan Ummu Ma'bad di kemahnya, seorang wanita pengembala yang terkenal dengan kejujuran dan kesabarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar minta minum. Saat itu adalah saat paceklik ya, kemarau panjang, banyak kekurangan persediaan makan, minum, dan tidak ada yang bisa diberikan kecuali domba betina tua renta tak bisa mengeluarkan air susu. Iya kan? Ya, jadi ada domba betina, ya kambing ini ya, betina yang sudah tua renta, yang sudah tak bisa lagi mengeluarkan air susu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, kemudian mengusap kupingnya, masya Allah keluar deras, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Ummu Ma'bad minumnya. Bahkan masih ada lagi yang disimpan di bejana, ya, masih ada lagi itu yang disimpan oleh Ummu Ma'bad. Biasanya yang begini-begini Abu Bakar itu tangkap, begitu memeras, gitu Abu Bakar langsung mencari bejana. Ya, mencari bejana, ya, nadai air susu tersebut. Setelah peristiwa itu suaminya datang sambil membawa domba-domba pengembalaan yang kurus dan lemah. Suaminya terheran-heran melihatnya, melihat ada susu tadi itu terheran-heran. Setelah tanya-tanya dengan istri yaitu Ummu Ma'bad itu, akhirnya ya Abu Ma'bad mengetahui laki-laki itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka suaminya tadi ya Abu Ma'bad tadi itu akhirnya dia mengatakan, demi Allah, dia adalah orang Quraisy yang agamanya selalu mereka sebut. Sebenarnya aku ingin sekali ikut bersamanya dan aku benar-benar akan melaksanakannya jika ada jalan untuk itu. Jadi sudah dengar, jadi suaminya sudah dengar ada nabi akhir zaman yang menyampaikan agama baru, yaitu agama yang asing, agama Eropa, ya, agama yang asing yaitu ad-dinul Islam. Sudah dengar memang dan ingin bertemu dengan beliau, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ini peristiwa yang luar biasa, yaitu ada namanya Abu Buraidah yang mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tergiur dengan sayembara dapat membunuh Rasulullah SAW, mendapatkan imbalan 100 unta itu. Namun setelah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sirnalah niatan-niatan untuk membunuh itu. Masya Allah. Maka benar kata Ali, saya baca di kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Jadi bagaimana gambaran-gambaran fisik beliau, bagaimana amalia-amalia harian beliau dalam keseharian hidup beliau di rumah bersama para sahabat dan yang lainnya.
Di situ disebutkan bagaimana ungkapan-ungkapan para sahabat. Saya baca ungkapannya Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang belum ketemu dengan beliau, begitu ketemu itu ada muncul kerinduan. Karena senang sekali, Masya Allah itu. Bagaimana keindahan wajah beliau, bagaimana mulianya budi beliau. Jadi senang sekali kalau orang itu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu diiringi dengan hidayah Allah. Maka Abu Buraidah itu merasakan itu, dapat hidayah Allah. Hilanglah sirnalah niatan-niatan untuk membunuh itu. Sampai beliau masuk Islam, sampai kemudian mengajak 70 orang dari kaumnya untuk masuk Islam. Ini gambaran orang-orang yang mendapat hidayah Allah, yang awalnya ingin membunuh, begitu ketemu dapat hidayah Allah, nggak jadi terpesona dengan beliau, mengajak kaumnya untuk masuk Islam, ya, mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya ambil poin-poinnya saja, ini ada di buku ini, bisa dengan baca ya, ini ada semua di sini. Kalau lebih panjangnya dibaca sendiri kisahnya yang ketemu dengan Ummu Ma'bad. Sahabat tadi itu yang ini tadi, Abu Hurairah tadi. Oke, berikutnya. Sekarang dalam perjalanan itu apakah langsung menuju Madinah? Dalam perjalanan itu keluar ya, apakah langsung menuju Madinah? Di titik yang didirikan Masjid Nabawi itu tidak, tapi singgah dulu di Kuba. Pernah ke Kuba? Nah, ini masjidnya warna putih ini, yang sholat 2 rakaat di situ pahalanya seperti pahala umroh ya. Maka para jamaah umroh ya mayoritas menyempatkan diri untuk ke Kuba itu. Nah, kalau mengerti atau kuat ya sirahnya itu, Masya Allah, nikmat sekali. Jadi perjalanan ibadah umroh, perjalanan ibadah haji, ini menurut saya ya pengalaman saya yang membuat kita itu betul-betul bisa merasakan kenikmatan itu ditunjang dengan pengetahuan kita, ilmu kita, pemahaman kita terkait dengan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian kita ke sana tidak hanya sekedar sholat, tapi kita ingin menjadi saksi, jadi bukti nyata. Ini masjid yang pernah didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum nyampe ke Madinah. Ketika beliau singgah di Kuba, singgah di Kuba, nyampe di Kuba itu hari apa? Hari Senin. Kemudian berarti cepat itu. Ya. Beliau tinggal di rumah Kulsum bin Al-Hadam selama 4 hari. Jadi mulai Seninnya, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang ditinggal oleh beliau, yang awalnya menempati tempat tidur beliau di Mekah, menyusulnya dan bertemu di Kuba, ikut tinggal di rumah tersebut. Nah ini Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau membangun Masjid Kuba dan sholat di dalamnya. Masjid pertama kali yang dibangun atas dasar takwa setelah nubuwah, setelah beliau diangkat menjadi nabi, setelah beliau mendapatkan wahyu Allah. Nah kalau di Mekah tidak mendirikan masjid, karena memang di Mekah sudah ada masjid, yaitu Masjidil Haram itu.
Dulu ya tidak berupa bangunan-bangunan mega seperti sekarang. Pokoknya sono Ka'bah nang ngene ku lae, Ka'bah itu di dalamnya Masjidil Haram, ya itu ternamun. Nah, kalau sekarang lah berupa bangunan-bangunan yang Masya Allah luar biasa. Nah ini enggak saya tulis, tidak saya tulis di sini ya. Ada yang menarik dalam perjalanan beliau, dalam singgahnya beliau di Kuba, yaitu bertemu seorang sahabat. Sinten? Seorang sahabat yang membawa bukti-bukti kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperoleh dari guru-gurunya yang beragama Nasrani. Berarti ahli kita. Sinten? Salman Al-Farisi. Dari mana Salman Al-Farisi? Dari Iran, maka dikatakan Al-Faris, Persia. Dari Iran, dari Persia Al-Faris. Salman Al-Farisi, Salman yang dari Persia. Nah, Salman dulu agamanya Majusi, menyembah api. Bahkan Salman itu yang ditugasi untuk menyalakan api. Kemudian api itu disembah. Kemudian Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu anak orang yang kaya raya, yang punya kedudukan tinggi. Kalau sekarang itu mungkin bupati lah. Ini Rebo nanti jenengan akan milih bupati ya. Semoga dapat hidayah Allah memilih yang terbaik. Ya semuanya dapat hidayah Allah memilih yang terbaik. Saya belum mendapatkan referensi malam ini, mau nyari ya. Mau nyari dan disikoroi sisa. Lalu tentu ya. Pasangan yang ada, pinter pasang Bapak yang Sidoarjo. Akhirnya pilih Sidoarjo. KTP di Sidoarjo. Dua pasang. Sinten dan sinten. Saya S20 mboten semerang. Lah iya. Wis menir rebone nyoblos. Jatim saya sudah kuat. Saya sudah kuat, sudah punya pilihan. Nah itulah akan jadi rahasia nanti. Dengan jadi di luar kajian ini mawon. Kalau sudah aja saya belum diistiqorohi juga. Ya insya Allah nanti kita cari malam ini diistiqorohi sekalian. Mudah-mudahan Rabu sudah punya pilihan. Nah, diusahakan sebelum ke ruang bilik pencoblosan itu sedikit gambar, aku sedikit pilihan, jangan sampai bingung. Lembatan jangan sampai golput Pak. Ya, kita pilih yang terbaik menurut keyakinannya masing-masing. Ben, karena pembagas ini gua materi ini nomor itu. Salman Al-Farisi, anaknya pejabat, katakanlah bupati gitu. Begitu melihat ada rombongan, nah ini saya menyampaikan sedikit terkait dengan sirah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Ini bisa jenengan baca di bukunya Syekh Al-Misri, Mahmud Al-Misri. Bagus sekali uraian-uraian beliau terkait dengan sirah para sahabat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, itu dikupas satu persatu. Ya. Jadi Salman Al-Farisi awalnya agamanya Majusi, anaknya pejabat kaya raya. Terus melihat ada rombongan ini beragama Nasrani. Ya. Terus bagaimana cara beribadahnya? Tapi menurut saya ini tidak seperti yang sekarang. Karena ternyata ketika Salman Al-Farisi ini ketemu dengan ulamanya Nasrani saat itu justru dari mereka inilah Salman Al-Farisi itu mendapatkan informasi nanti ada nabi akhir zaman. Ada 3 ciri yang diterima oleh Salman Al-Farisi. Makanya Salman Al-Farisi meninggalkan agama Majusi, kemudian memeluk agama Nasrani.
Terus ketemu dengan para pendeta Nasrani. Itu ya sekarang pendeta bahasa sekarang kalau di bahasa Al-Quran ulamanya orang Yahudi disebut apa? Ayo, kenapa? Al-Ahbar. Kalau rahib itu ulamanya orang-orang Nasrani. Nah, di surat Al-Taubah ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Subhanallah, saya lupa ayatnya, ada itu. Jadi al-ahbar itu ulamanya pakai hak bukan kha. Al-ahbar itu ulamanya orang-orang Yahudi. Dan kalau ar-rahib, ar-ruhban itu ulamanya orang-orang Nasrani. Bahasa Quran ya ketemu dengan para rahib atau pendeta bahasa kita sekarang. Itu luar biasa itu Salman Al-Farisi, Masya Allah. Ketika belajar bersama gurunya para rahib itu sampai beliau pindah beberapa kali, 3 atau sampai 4. Setelah gurunya itu meninggal dunia, jadi tuntas belajarnya itu sampai meninggal dunia gurunya. Tapi sebelum gurunya itu meninggal dunia, mesti pesan, kamu temui guru ini, terus sampai nanti yang terakhir guru yang dari Amoria Romawi untuk berpesan untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, dengan 3 ciri yang disampaikan kepada Salman. Apa cirinya? Menolak sedekah, menerima hadiah. Terus ada di antara kuda ini ada khotamul nubuwah, ada kayak benjolan, ada yang menyebutkan sebesar telur burung puyuh, ada yang menyebutkan kalau kitanya ada kancing sebesar kancing. Betul anak bersama. Macam ini kian. Baterai ini aja nih, semuanya kan. Terus kalau kadang direpotkan bolak-balik, ngilangi ini dua. Tapi alhamdulillah akhir kulit dong, betul sampai terganggu. Macam ini biasa lah kata. Awal-awal terganggu. Misalnya ini kalau lepas, betul saya nyala. Dulu awal-awal nyala Pak, masih bertahan 1 jam, biasa perbuatan manusia guys, sesuai tak saya. Tapi kalau mungkin mawon, alhamdulillah sementing enten listrik nyambung, alhamdulillah ini gitu. Itu maju. Bahkan Masya Allah akhirnya Salman Al-Farisi itu perbekalan yang diberikan oleh rahimnya tadi itu, kambing dan seterusnya, itu dirampas sama orang Yahudi. Ketemu orang Yahudi dirampas. Akhirnya kemudian Salman itu dijual. Sehingga kemudian oleh orang Yahudi yang lainnya itu dijadikan sebagai budak karena membeli. Bayangkan, perbekalannya wis diambil, karena Salman itu dijadikan sebagai budak. Alhamdulillah akhirnya sama tuannya, juragannya yang memperbudak orang Yahudi itu dibawa ke Kuba. Sampai ke Kuba, akhirnya Salman itu dari juragannya itu mendengar. Jadi juragannya lagi ngomong-ngomong sama temennya, membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pendatang baru di Kuba, mendirikan masjid Kuba, dan seterusnya. Salman akhirnya penasaran, jangan-jangan itu yang dimaksud. Akhirnya Salman menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman membawa kurma, kemudian
diberikan kepada Rasulullah SAW, akadnya, ngomongnya apa? Sedekah. Beliau menerima, tapi nggak mau makan. Diberikan kepada para sahabat. Itu diamalkan betul sama Salman. Akhirnya beliau tidak mau makan. Berarti bahasa kita itu di checklist. Oh, masya Allah ada pada diri beliau. Salman akhirnya memberikan hari berikutnya, memberikan kurma, bahasanya bukan sedekah tapi hadiah. Beliau menerima. Beliau makan, diberikan para sahabat yang lain juga makan. Jadi para sahabat makan, beliau juga makan. Checklist kan dua ada. Nah, checklist yang ketiga ini agak susah, sulit. Nalika dalam perjalanan ke Madinah, terus beliau sudah ada di Madinah, ada kaum muslimin yang meninggal. Itu dikubur. Yang mengubur siapa? Ya para kaum muslimin. Di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman itu memuteri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada di bahasa buku-buku sirah disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dengan izin Allah apa yang ingin diketahui oleh Salman. Maka beliau menurunkan ini, apa jenis? Kerah baju ini. Namun ada yang menulis angin, ada angin yang digerakkan oleh Allah sampai kemudian baju beliau ini buka ini loh, terus kelihatan. Begitu kelihatan tanda yang dimaksud, sama langsung merangkul Rasulullah SAW. Masya Allah, betapa rindunya, betapa bahagianya. Itu seperti orang yang bertahun-tahun kehausan, kemudian ketemu dengan yang segar, gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Sampai Salman kemudian menceritakan peristiwa itu, para sahabat akhirnya Masya Allah terpesona dengan Salman. Sehingga para sahabat itu menaruh simpati dengan Salman itu karena semangatnya luar biasa dalam mencari kebenaran sampai ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini karena sudah Isya cukup waktunya. Satu pertanyaan singkat pendek. Nanti pertemuannya akan datang, insyaallah saya sambung, ini belum selesai. Ada pertanyaan yang singkat pendek aja. Ini ngaji gak ada pertanyaan juga enak rasanya. Pak mau tanya. Betul. Cukup kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.